Selamat sore anak-anak. Sore, Pak. Gimana kabarnya? Sore, Pak. Ya, Baik. Sehat, Pak. Lin gimana Lin? Baik. Sehat. Ya. Oke. Selamat ketemu kembali di pelajaran seni budaya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai ruang, waktu, dan tenaga pada gerak tari. Oke, langsung saja Bapak presentasikan PowerPoint-nya ya, Nak. Ya, Pak. Ya, Pak. Sudah betul PowerPoint-nya? Sudah. Ya. Baik, langsung saja kepada materinya. Seni budaya mengenai ruang, waktu, dan tenaga pada gerak tari. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar kita, yaitu tadi pengetahuan 3.1 memahami gerak tari berdasarkan unsur waktu, ruang, dan tenaga. Pada ketahuannya 4.1 memeragakan gerak tari berdasarkan unsur ruang, waktu, dan tenaga. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik dapat menyimpulkan elemen gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Kemudian peserta didik dapat melakukan gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga dengan hitungan. Seni tari. Ada yang pernah dengar kata seni tari? Ya, pernah. Ada gambarnya. Menurut kalian apa itu tari? Ada yang tahu? Ya, kalau nggak ada yang tahu, ya udah Bapak jawab aja. Seni tari itu adalah ungkapan ekspresi jiwa manusia yang dituangkan ke dalam gerak yang indah. Nah, menurut R.M. Sudarsono, tari adalah ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan melalui gerak-gerak ritmis yang indah. Aspek tari. Nah, aspek tari ada 3. 1. Wiraga. 2. Wirama. 3. Wiraga. Nah, dalam tari wiraga gerak pada saat kita menari. Jadi unsur utama pembentuk tari itu adalah gerak. Coba anak-anaknya dimatiin dulu. Ini kalian dimatiin. Nah, unsur kedua adalah wirama, yaitu ketepatan gerak dengan iringan musik. Nah, iringan musik ini dibagi menjadi 2, yaitu iringan musik internal dan iringan musik eksternal. Nanti kita akan bahas di lain kesempatan. Yang ketiga adalah wirasa. Wirasa ini adalah penghayatan. Nah, wirasa ini dapat ditunjukkan dengan ekspresi wajah. Dan unsur pelengkapnya yaitu wirupa, yaitu tata rias dan busana. Gerak. Gerak tarian adalah perubahan posisi atau postur anggota tubuh saat menari. Gerak tari adalah elemen kunci dalam tarian. Nah, gerak sendiri dibagi menjadi 2, yaitu gerak murni dan gerak maknawi. Gerak murni adalah gerakan yang tidak memiliki makna, tetapi masih mengandung unsur keindahan. Sedangkan gerak maknawi adalah gerak tarian yang mengandung makna atau memiliki tujuan tertentu. Nah, contoh gerak murni ini, kalian pernah melihat pertunjukan modern dance atau break dance?
Pernah belum? Pernah. Ya, itu berikut itu adalah contoh gerakan yang tidak memiliki makna. Tetapi tidak saja kita menyaksikannya itu biasanya lihat pertunjukan yang seperti itu. Kemudian gerak maknawi, contohnya terdapat tarian klasik. Kalau di langit itu ada tari bedana, itu gerakan sembah atau memberi penghormatan. Elemen gerak ini ada 3. 1 ruang, 2 waktu, 3 tenaga. Ruang yang diciptakan penari adalah dibatasi oleh imajinasi penari yang berupa jarak sejauh yang dapat menjangkau tangan dan kaki dalam posisi tidak tepat. Ruang dapat dibagi menjadi 2. Pertama, ruang yang diciptakan oleh penari. Kedua, ruang pentas atau ruang tempat penari melakukan gerak. Nah, ini dapat kita lihat contoh yang pertama. Ruang yang diciptakan penari itu dengan level bawah, level sedang, dan level atas. Sedangkan contoh kedua adalah atas atau ruang penari melakukan gerak. Waktu. Setiap gerakan dilakukan untuk waktu. Nah, waktu ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, tempo gerak adalah waktu sepanjang menari sejam menari hingga selesai, baik itu gerak cepat atau lambat maupun gerak variatif. 2. Irama gerak adalah waktu yang dipakai untuk menyelesaikan rangkaian gerak sehubungan dengan tempo dan dinamika gerak dari cepat ke sedang ke cepat maupun sebaliknya dengan tempo gerak yang berbeda sesuai karakter gerakan. Coba nak dimatikan mic-nya, storing semuanya. Nah, ini contohnya. Ini ada contoh gerakan melayang, yaitu memerlukan waktu saat tumpuan dan melayang sampai turun ke lantai kembali. Tenaga. Setiap melakukan gerak tentu memerlukan tenaga. Kalau kita tidak punya tenaga tentu tidak bisa bergerak, bukan? Ya. Ada beberapa indikator yang mempengaruhi tenaga dalam gerak tari. Yang pertama, intensitas gerak. Adalah banyak sedikitnya tenaga yang dipakai dalam peragaan gerak tari sehingga terlihat mengalir dan berkesinambungan. 2. Aksen atau tekanan. Adalah penggunaan tenaga yang tidak merata dalam memperagakan rangkaian gerak tari agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan kuat, lembut, cepat, dan ringan. Yang ketiga, kualitas gerak, yaitu penyaluran tenaga ke rangkaian gerak tari yang diperagakan sesuai karakter gerak. Nah, ini ada contohnya. Contoh yang pertama yaitu gerak dengan tenaga ringan. Ini gerakannya tidak memerlukan banyak tenaga. Sedangkan yang contoh yang kedua ini memerlukan banyak tenaga. Nah, untuk selanjutnya kalian dapat mendownload materi yang telah Bapak sampaikan pada Google Classroom kalian. Silahkan nanti kalian unduh. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Enggak, Pak. Nggak ada yang tanya? Enggak, Pak. Atau ada yang
coba merefleksikan pelajaran hari ini? Ada yang merefleksikannya? Nggak ada? Ya ada kalau gitu. Kasih Pak. Nanti dulu. Ya. Untuk pertemuan minggu depan, materi kita mengenai iringan tari. Jangan lupa web meeting lagi ya, Nak. Siapa? Yaudah, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, kita tutup dengan doa ya. Berdoa. Berdoa sampai jumpa dan salam budaya. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.